Ternyata kan waktu kayak kemarin kan Abu Janda pernah cium tangan tuh ke beberapa orang, dia mengaku bertobat. Bahkan saya juga ada temen waktu dialog di salah satu stasiun TV ya, ada jubirnya seolah-olah jubir tuh dia bilang udah tobat Abu Janda. Ya kan bisa dilihat. Ternyata nggak bisa, manusia ini dipercaya. Saya selalu dengungkan saat itu terjadi, kan ada beberapa kali KNPI teriak di media rekonsiliasi, persatuan Indonesia. Nah ini kita bingung, ini dilakukan apa enggak? Atau mereka nggak berpikir bahwa permasalahan perpecahan pilpres ini permasalahan kecil? Bagi saya itu nggak permasalahan kecil. Gimana caranya? Saat misal saya nama Haris dibilang cebong, abang nama Refli dibilang kadrun. Saya atau bukan sebaliknya. Refli Harun, Refli Kadrun. Nah itu kan bahaya. Ini kan kekacauan pasca pilpres. Karena dua kandidat. Makanya presidensial threshold harus 0. Nah, masuk barang itu. Masuk. Oke, Bung Haris ya. Saya kira penonton kita udah paham, banyak tahu ya mengenai memang problematik seperti itu. Jadi menurut Anda, orang-orang kayak mereka itu diapakan? Ya harus disingkirkan bersama-sama. Jadi walaupun bukan hanya kita nggak aja gini loh, Bang. Menyingkirkan ini kan bisa dengan cara hukum. Ya bisa menyingkirkan sifat jahat di otak mereka dengan cara apa? Ya nasihatin. Ternyata kan waktu kayak kemarin kan Abu Janda pernah cium tangan tuh ke beberapa orang, dia mengaku bertobat. Bahkan saya juga ada temen waktu dialog di salah satu stasiun TV ya, ada jubirnya seolah-olah jubir tuh dia bilang udah tobat Abu Janda. Ya kan bisa dilihat. Ternyata nggak bisa, manusia ini dipercaya. Ya akhirnya ya harus misalnya kita masukkan ke ranah hukum, karena kita negara hukum ya harus ke ranah hukum. Nah contoh Ferdinand juga berkali-kali banyak yang melaporkan tingkah dia loh, kelakuan dia. Tapi saat misalnya hari ini tidak ada titik sadarnya, maka harus ada hukuman bagi dia. Karena saat saya ditanya apakah akan ada jalur mediasi dengan Ferdinand kayak DPP KNPI, nggak ada, saya tutup itu. Karena KNPI bukan tiba-tiba abang misalnya bicara yang nyeleneh gitu ya, yang tidak sesuai atau membuat perpecahan, tiba-tiba langsung saya main lapor, nanti siapa lagi ini lapor. Saya nggak seperti itu. DPP KNPI kami tidak seperti itu. Kami melihat ini kok ada keanehan di antara dua manusia ini. Ya di situ kami melawan. Tapi tidak hanya dua orang ini aja, ada lagi tempat lain juga. Ya kan ini kelompok lah. Kalau saya bilang ini kelompok ya Bang. Bahwa misalnya kayak KNPI juga kan kelompok KNPI organisasi itu kan sebuah kelompok. Ya kita lihat, makanya saya selalu kelompok iya, tapi golongan enggak. Iya enggak golongan. Berbagai golongan kalau kita. Kalau golongan beda. Ya, golongan banyak. Jadi model Ferdinand ini kita bisa lihat ini kan sama apa yang dilakukan oleh, lebih fatal lah. Bukan sama. Kemarin di pilkada DKI itu sempat heboh masalah surat ya. Itu baru surat itu. Dalam Al-Quran itu kan berapa surat itu, Bang? Berapa juz? Ini gara-gara satu surat. Hebohnya sampai kumpul, dan berapa biaya negara dalam penanganan itu. Nah ini Allah yang dipermainkan, yang disebut-sebut. Nah bagi kita kan sebetulnya yang tadi Abang bilang Ferdinand melaporkan balik ya. Saya cuma bilang hari ini mereka harusnya berterima kasih lah. Oke. Ferdinand dan kelompoknya berterima kasih sama KNPI. Kalau misal andai kata
ya, atau pemerintah juga harusnya berterima kasih. Bukan saya menyudutkan pemerintah, bukan KNPI menyudutkan pemerintah. Berterima kasih dengan adanya KNPI, adanya penanganan cepat dari KNPI, ya, sikap tegas yang cepat dari kita kelompok pemuda Indonesia ini untuk melaporkan seorang Ferdinand sebagai kanalisasi. Kanalisasi. Daripada berkembang liar nih, Bang. Daripada berkembang liar gimana? Tiba-tiba misalnya ada 7 juta lagi, atau misal tiba-tiba karena ini bernyangkut misalnya Tuhan, ya, ini bisa penuh. Mungkin bisa kayak chaosnya itu lebih chaosnya. Tapi itu begini, lebih kacau. Yang saya tidak pahami adalah apakah pemerintah itu memikirkan secara jernih, ya, secara bijaksana potensi untuk dalam tanda kutip umat marah. Karena ya memang mungkin ya karena pandemi berhasil diredam kan gitu. Tapi kan lama-lama kan api dalam sekam bisa meledak lagi gitu. Ya itulah ada kesan saya bahwa tidak diberikan kanalisasi. Misalnya ini kita frankly speaking karena ini untuk kebaikan Republik juga ya. Habib Rizik ya kan ditahan dengan kasus yang nggak jelas. Kemudian FPI dibubarkan sampai saat ini kalau ditanya alasan pembubaran ada yang bilang katanya SKT-nya nggak diperpanjang, ada yang bilang karena dia suka melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Padahal kalau hukum itu kan harus jelas tuh bagian mana yang dipersoalkan. Kemudian ada masalah Laskar FPI ya kan, ada kemudian 212 yang dilarang, ada Habib Bahar dan lain sebagainya dan lain-lain, ada Ustadz Farid Okbah. Apa nggak mikir bahwa apa yang dilakukan ini bisa mengarah kepada sebuah gelombang besar dan kemudian akan muncul kemarahan? Yang saya khawatir itu. Ya gitu. Sebetulnya ini kan dari bentuk pemerintahan kita pertama kan ini selalu terjadi, Bang. Iya. Kekacauan seperti ini indikasi-indikasi seperti ini ada. Tapi kan yang saya coba selalu suarakan, duduklah tokoh-tokoh bangsa ini, bicara, cari win-win solutionnya. Nah cuma kan yang kita bingung kan gimana? Ya hari ini perpecahan ini kan munculnya dari Pilpres. Makanya 0%. Bukan, perpecahan ini muncul dari Pilpres. Iya, makanya harusnya orang-orang yang diidolakan oleh dua kubu ini yang sampai muncul ya bahasa kadrun dan cebong, ini kan dari dukungan Pilpres ini. Tapi Anda merasa nggak ya? Justru ya orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, mungkin juga inner circle kekuasaan berkepentingan terhadap perpecahan ini terus-menerus. Karena di situ mungkin ada keuntungan ekonomi, keuntungan politik, percentengan dan lain sebagainya. Ya, yang saya lihat ya, kalau misalnya mereka berpikir seperti itu, ini akan menjadi malapetaka sendiri bagi mereka. Kenapa? Kita berpikir contoh lah, Bang ya? Tahun bagaimana Orde Lama jatuh, Orde Baru jatuh, ya? Itu aja yang tidak menimbulkan dendam yang kesumat. Nah ini kan muncul nih, ini ranah yang diutak-atik. Tapi mereka kan sudah pandai. Yang penting adalah saya tabung uang di luar negeri sebanyak-banyaknya, ya kan? Something happen, kan tinggal lari. Bang, saya yakin seenak-enaknya, sebahagia-bahagianya ya. Orang itu misalnya tinggal di tanah orang, walaupun tetap lebih enak di tanah sendiri, di negeri sendiri. Setinggi-tinggi bangau terbang, enak akhirnya dia akan kembali juga ke sarang. Nah, jadi jangan berpikir seperti itulah. Makanya saya selalu katakan di tulisan-tulisan saya, cobalah jangan buat politik dendam ini ada. Ini bahaya. Ya, tapi dengan perlakuan terhadap ini, mohon maaf ya, saya tidak underestimate dengan penegak hukum ya. Perlakuan terhadap Habib Rizik, Habib Bahar ya kan. Kemudian dulu ada Ustadz Mahir yang meninggal di penjara, Gus Nur, kemudian beberapa ulama-ulama lainnya misalnya. Kan dendam itu akan senantiasa ada. Pemerintahan ini selalu dicap pemerintahan yang memenjarakan ulama, kan dianggap begitu. Memang ada juga menteri yang bilang kan nggak ada kriminalisasi, kan mereka memang melakukan tindak kriminal. Iya, kalau dicari-cari kita kenal semua. Ya semua pasti kenal. Kalau misalnya semua punya dosa podcast kita ya kan dikulikin satu-satu. Wah, ini ada ujaran kebencian. Berat kita kalau begitu caranya. Maksud saya kan sebenarnya saya berharap ya, udahlah kita rekonsiliasi saja dalam pengertian bebaskan semua orang ya kan yang kena undang-undang ITE ini kan sama undang-undang 1/1946, kita duduk bersama, baru kita sepakat untuk membangun bangsa dengan cara masing-masing, ya kan? Kalau Anda mau berdiri di luar pemerintahan, silahkan mengkritik, tapi mengkritiknya itu tidak menghina, kira-kira begitu. Kan baik tuh, dan mestinya kan Jokowi Prabowo sudah bersatu, kenapa dia tidak bisa mempelopori persatuan di antara pendukung-pendukungnya? Nah, itu yang tadi saya sebutkan. Masa harus digantikan harus pertama jadinya? Jadi kan di awal-awal saat terjadi penyatuan, Bang ya,
bahwa Pak Prabowo masuk ke kabinet Pak Presiden Jokowi, berarti kan ini ada peleburan. Ya, saya selalu dengungkan saat itu terjadi kan ada beberapa kali KNPI teriak di media rekonsiliasi, persatuan Indonesia. Nah ini kita bingung ini dilakukan apa enggak? Atau mereka enggak berpikir bahwa permasalahan perpecahan pilpres ini permasalahan kecil? Bagi saya itu enggak permasalahan kecil. Gimana caranya? Saat misal saya nama Haris dibilang cebong, abang nama Refli dibilang kadrun, saya atau bukan sebaliknya. Refli Harun, Refli kadrun. Nah, itu kan bahaya. Itu kan menimbulkan luka, Bang. Luka itu memang kalau luka itu kalau misalnya dibiarkan itu, Bang, ya. Kita akan tahu semua. Dibiarkan kalau dia jadi nanah, itu udah susah berobatnya, Bang. Harus amputasi. Nah, hari ini saya selalu membuat tulisan-tulisan bagaimana kalau misalkan saya membayangkan pergantian kekuasaan. Tiba-tiba oposisi menjadi pemenang. Sudah balas dendam semua. Apa nggak habis, Bang? Iya. Tapi kan masa itu yang mau dicontohkan ke kita anak-anak muda? Anda berpikir nggak ya, misalnya satu komponen bangsa yang harusnya menjadi netral, menjadi alat negara, misalnya TNI Polri. Kan hari-hari belakangan ini ada kesan penegak hukum itu juga memihak pada satu kelompok, kan? Misalnya dianggap kalau laporan pihak ini nggak diproses, ya Anda merasakan kan? Atau prosesnya lama. Atau misalnya kalau misalnya organisasi ini diembat, kira-kira begitu. Tapi organisasi yang enggak. Nah kan ada kesan bahwa saya sedih terus terang saja ya, pemerintahan ini kemudian tiba-tiba menarik-narik TNI Polri dalam dalam sebuah kepentingan politik sektarian atau kelompok begitu. Ya sebetulnya kan ini terjadi juga di zaman Orde Baru, Bang. Iya. Kita ini bukan hanya di zaman Pak Jokowi ya, kejadian-kejadian bahwa ada misalnya oknum ya, kita nggak bisa bilang ini secara keseluruhan. Saya juga masih banyak kok lihat. Ya kalau oknumnya pimpinan kan yang lainnya nggak berani ngomong. Nah itu, tapi kan gini, Bang, apa yang hari ini harus kita munculkan ada kesadaran itu, kesadaran hidup bernegara. Makanya saya selalu tulis gimana waktu misalnya zaman Pak SBY, gimana nanti kalau kekuasaan berganti, nanti zaman Pak Jokowi begitu lagi. Karena kalau dibilang kesadaran, kesadaran itu adalah kalau FPI itu harus dibubarkan. Karena dengan membubarkan FPI, hidup jadi tenang. Itu kesadaran yang muncul sekarang. Padahal kalau saya mengatakan, kalaupun sebuah organisasi itu ada kesalahan, maka harus ada due process of law untuk menentukan menakar kesalahan tersebut sehingga pantas dia dibubarkan. Contohnya, Anda ingin nggak misalnya KNPI besok karena pernah KNPI ingin dibubarkan 98 itu waktu ketua umumnya Bang Adi Aksa ya. Itu pasca reformasi itu KNPI salah satu organisasi yang harus dibubarkan oleh rezim. Nah, sekarang pertanyaannya, tapi akhirnya bertahan. Ya, pertanyaannya, Anda mau nggak kalau organisasi dibubarkan tanpa jelas kesalahannya? Kan nggak mau pasti kan? Ya pasti melawan. Nah, makanya maksud saya adalah kalau saya belajar hak asasi manusia ya, yang namanya freedom of association itu, kebebasan berserikat berkumpul itu adalah salah satu hak. Nggak bisa kemudian subjektivitas kekuasaan dengan mudahnya membubarkan itu. Kalau ini kan nggak, saya nggak suka bubar, nggak ada due process of law-nya. Dan kemudian ini kan karena pejabat publik nggak apa-apa, Pak Mumput bilang bahwa kita bahagia kok adem ayem tanpa FPI. Mungkin iya kekuasaan dan pendukung-pendukungnya, tapi orang lain yang di akar rumput yang berbeda pandangan dengan mereka bukan sedikit loh jumlahnya, banyak, iya kan? Misalnya kalau kita lihat Habib Bahar, ya banyak yang mengagumi dia. Habib Rizik banyak yang mengagumi dia. Bahkan kalau kita mau jujur, coba banyak-banyakan massa tanpa mobilisasi loh. Jangan-jangan banyakkan mereka. Kan ini yang kemudian kita tidak bisa deny bahwa seolah-olah mereka ini nobody, nothing gitu. Ada lagi tokoh yang mengatakan kami lebih senang kalau Anda di penjara. Kok ada warga negara yang ibaratnya perlakuannya jadi warga negara kelas 2, tempatnya hanya cocok kalau di penjara dengan kesalahan apapun. Ingat loh, Habib Rizik itu hanya mengatakan saya sehat loh, tiba-tiba dianggap menyebarkan berita bohong. Yang saya sudah sebagai ahli ya saya bantah itu, karena saya tidak mau orang diperlakukan tidak adil kan. Jadi kalau Anda diperlakukan tidak adil, ya saya mau jadi ahli Anda untuk mengatakan bahwa Anda diperlakukan tidak adil kan begitu. Tapi kalau Anda kerjanya memang membuat orang menindas orang, ya ke masa
Masa kita harus membela orang yang kerjanya menindas orang? Ya ini yang kita bilang Bang ya. Ini kan salah satu kekhawatiran kita yang tadi. Saya tidak mau menyalahkan A dan B, tidak mau membenarkan A dan B juga. Bahwa kami di KNPI yang saya katakan tadi, ini kan bentuk Indonesia KNPI ini. Berbagai suku ada, berbagai agama ada ya. Contoh kayak Bang Lius, ya. Lius itu mantan bendahara KNPI. Habis itu misalnya Lius bolak-balik ke sini. Nah, Lius kan kalau dilihat kan dari kelompok ya minoritas lah, tapi kan dia pernah jadi juga Tionghoa. Tapi dia dari KNPI dan kita semua berangkulan kok. Jadi sebetulnya yang tidak siap pada diri kita semua ini, makanya yang hari ini saya selalu pertahankan Bang, bahwa persatuan dan kesatuan di KNPI ini nggak boleh dipecah belah gitu, walaupun ada oknum yang ingin memecah terus. Lius Sungkarisma itu datang ke sini membawa pentolan-pentolan FPI yang kemarin ikut di penjara. Bisa kok mereka akrab bergandengan tangan. Artinya kan ada masalah, a matter of communication kan, masalah komunikasi akhirnya. Kan gini Bang, gitu. Perpecahan ini yang dibilang dimulai dari Pilpres, harusnya yang bertanggung jawab siapa sih Bang? Yang bertanggung tim kampanye. Nah, kan harusnya bisa menyelesaikan ini. Yang bertanggung jawab Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, kita frankly speaking kan. Jadi gitu. Pak Presiden Jokowi dan Pak Prabowo coba panggil semua nih yang protes-protes, misalnya suka kritik, yang ini misalnya suka ngelawan tukang kritik, semua panggil duduk bareng. Pernah gak sih tergambar di diri para bapak-bapak kita ini, kalau perpecahan ini terjadi rugi mereka loh. Saya kasih contoh ya, misalnya Habib Rizik berkali-kali ngajak dialog misalnya, ya kan? Dialog kepada Presiden Jokowi, itu nggak dilayani tuh. Ya sebetulnya kan bisa melalui forumnya, dialognya bisa melalui Pak Prabowo. Padahal kan kita sama-sama tahu. Waktu dia pulang 212, dia kumpulkan 100 tokoh, termasuk saya segala, ada Rocky Gerung macam-macam itu. Yang Zoom meeting kan, 100 tokoh berdialog. Ya jadi sebetulnya kan kita bisa lihat, harusnya bisa. Misalnya Habib Rizik dan 100 tokoh tersebut bicara dengan Prabowo. Kita jujur fair lah Bang, bahwa 100 tokoh yang berkumpul di Habib Rizik itu hampir mungkin semuanya yang mendukung Pak Prabowo di Pilpres kemarin. Kecuali Refli Harun mungkin. Ya mungkin Bang Refli netral lah kan, tahu di jalan tengah gitu untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Jadi tokoh-tokoh ini ya coba dong, Pak Prabowo datang ke tokoh-tokoh ini, Pak Prabowo yang berkomunikasi dengan Pak Presiden Jokowi untuk bagaimana membuka hati. Mungkin ya namanya dalam pertandingan, nggak usah pertandingan Pilpres, sepak bola aja ada saling sindir. Boro-boro Pak Prabowo mengumpulkan tokoh, orang bertemu sama Habib Rizik aja nggak pernah dia. Nah kan sejak dia pulang. Ini kan jadi aneh. Padahal Habib Rizik pendukung dia. Nah itu kan jadi aneh. Berarti kan gini Bang, ruang dialog itu kenapa nggak sama-sama dibuka? Nanti kan Pilpres nanti kita bisa lihat dukung siapa. Kan sebagai pemimpin ya Bang. Saya misalnya Pak Jokowi kita jangan anggap dia sebagai presiden ya. Waktu pencalonan, Pak Jokowi adalah sebagai pemimpin dari pendukung-pendukungnya. Pak Prabowo sebagai pemimpin di pendukung-pendukungnya. Nah, saat terjadi kontestasi, pertandingan, pasti kan ada clash antar supporter nih, antar pendukung, ya kan? Nah ini saat misalnya sudah selesai antara pemimpin ini misalnya bertanding, ya coba dong dirembukan lagi semua, dikumpulkan lagi. Itu yang kita selalu teriakan. Ternyata ini kan nggak berjalan. Jadi yang paling lucunya adalah negara lain seperti Malaysia, Singapura misalnya memuji kepemimpinan Pak Jokowi karena berhasil merangkul lawan politiknya untuk masuk dalam kabinetnya. Kalau sampai poin itu iya. Kalau itu ya saya sepakat. Sampai poin itu iya. Tapi penyelesaian di bawah. Bawahnya enggak. Nah, jadi kan gini Bang. Saat misalnya saya berkontestasi dengan Abang ya, bahwa saya punya pendukung yang ribut sama pendukung Abang karena pendukung saya dengan pendukung Abang nih, misalnya pendukung Abang bagusin Abang, jelekin saya. Pendukung saya bagusin saya, jelekin Abang. Mereka membuka perbedaan. Saat seseorang membuka perbedaan, berarti akan terjadi konflik Bang. Konflik ini kan bisa masuk ke ya perasaan yang dibilang baper, bisa apa. Nah ini yang harus diselesaikan semua. Jadi bukan hanya yang kalah yang baper, yang menang juga bisa baper. Kata Pak Prabowo, jangan-jangan saya bukan tidak mau menyelesaikan, tapi saya nggak bisa menyelesaikannya gimana?